Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bengkel terbakar 21 kendaraan yang tengah diperbaiki ludes di lalap si jago merah. Seekor macan tutul yang dititipkan di Lembang Park Zoo kabur dari kandang karantina. Larva lalat ditemukan di menu makanan bergizi gratis. Seekor macan tutul yang dititipkan di Lembang Park Zoo Kamis dini hari kabur dari kandang karantina. Akibatnya Lembang Park Zoo harus ditutup sementara dan aparat gabungan dikerahkan untuk mencari macan tutul. Petugas gabungan termasuk anggota Polres Cimahi sepanjang hari Kamis menyisir dan menjaga objek wisata Lembang Park Zoo di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini dilakukan karena seekor macan tutul hasil dari evakuasi di Kuningan kabur dari kandang karantina. Diduga keberadaan macan masih berada di kawasan kebun binatang. Saat proses pencarian, aparat kepolisian dilengkapi dengan senjata api dan menerjunkan anjing pelacak. Polisi sempat menemukan sejumlah bulu dan bekas cakaran macan. Demi keamanan dan mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, operasional kunjungan kebun binatang terpaksa ditutup sementara. Banyak kendaraan wisatawan yang terlanjur masuk ke objek wisata ini terpaksa harus membatalkan kunjungan. Ditutup. Ya, nggak ditanya kenapa. Tutup sampai besok buka. Oh, besok buka katanya. Buka, ya. Ada rasa kecewa nggak sejauh ini, Pak? Ya kecewa. Mana jauh-jauh dari sini. Dari mana, Pak? Dari Cianjur. Setelah rekan-rekan dari anggota, baik dari Polres maupun dari Polda, itu untuk datang ke lokasi. Tapi yang pasti saat ini kami mencoba untuk mengirimkan K9 ke lokasi tersebut, yaitu di daerah Cisarua, untuk mengetahui kebenarannya tersebut. Karena mencoba membuat nyaman masyarakat, tidak perlu khawatir kalau memang pemberitaan tersebut jelas, kami akan koordinasi dengan komunitas-komunitas yang ada, dan ada beberapa satuan juga yang kami turunkan untuk segera melakukan penangkapan. Bila mana pemberitaan tersebut adalah benar. Lokasinya sekitar mana, perkiraan? Justru sampai saat ini masih dicek ke lokasinya karena Macan tutul yang lepas dari kandang karantina ini berasal dari Kuningan yang sempat menghebohkan warga karena masuk ke salah satu kantor desa. Macan tutul ini dalam proses observasi untuk dilepas liarkan ke habitat asalnya. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Pencarian macan tutul yang hilang dari kandang di Lembang Park Zoo Bandung Barat dilanjutkan Jumat pagi. Petugas gabungan dikerahkan dengan tim penembak jitu dan bius. Puluhan petugas gabungan dari Polres Cimahi Jumat pagi kembali melanjutkan pencarian macan tutul yang lepas dari kandang karantina di objek wisata Lembang Park Zoo di Jalan Kolonel Masturi Cisarua, Bandung Barat. Selain menerjunkan anjing pelacak, area pencarian diperluas dengan mengerahkan tim penembak jitu dan bius. Selama proses pencarian, objek wisata Lembang Park Zoo ditutup. Tak hanya menyisir area kebun binatang, petugas juga mencari di perkampungan warga. Tujuan macan tutul tersebut dibawa ke Lembang Park Zoo dan dititipkan, tujuannya adalah untuk dikonservasi, untuk dicek kesehatannya, diobservasi maksud saya. Diobservasi kesehatannya dan apakah siap untuk lepaskan di wilayah Gunung Ciremai. Demikian. Nah, namun dalam prosesnya ternyata namanya juga hewan liar ya. Hewan liar kita tidak bisa tahu berapa kekuatannya. Ternyata hewan tersebut berhasil kabur. Berhasil kabur karena stres. Karena dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tanda gitu yang diperoleh, tapi ini masih terus kita lanjutkan gitu ya. Dan saat ini pun masih beberapa tim masih terus melakukan pencarian gitu ya. Informasi juga kalau macan tutul kecenderungannya semua satwa itu menghindari manusia gitu ya. Dia akan terdesak manakala dia melawan orang gitu ya. Sifat dasarnya seperti itu. Sebelumnya, seekor macan tutul liar dititipkan BKSDA Jawa Barat ke Lembang Park Zoo dari hasil evakuasi di Kabupaten Kuningan beberapa waktu lalu. Satwa buas yang diperkirakan berusia 3,5 tahun ditemukan dalam ruangan Balai Desa Kutamandarakan, Kabupaten Kuningan.
Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Beralih ke informasi lain, program makan bergizi gratis lagi-lagi jadi sorotan. Kali ini gara-gara ada larva lalat di lauk MBG yang diterima seorang siswa SMP Negeri 1 Cilengsi. Inilah rekaman video yang beredar di media sosial saat larva lalat berada di lauk menu makanan bergizi gratis. Kejadian ini menimpa salah satu siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Cilengsi, Desa Cilengsi Kidul, Bogor. Kasus pada 28 Agustus ini dibenarkan oleh pihak sekolah. Sejak 5 hari menerima program MBG, baru satu kasus yang ditemukan. Dari program MBG ini, SMPN 1 Cilengsi mendapatkan sebanyak 1.216 makanan bergizi gratis untuk seluruh siswa-siswi. Meski tak ada siswa yang alami gangguan kesehatan, pihak sekolah berharap kualitas dan kebersihan menu ditingkatkan karena hal ini mengancam kesehatan siswa. Kejadian MBG yang ada larvanya itu adalah di hari ke-4 itu tanggal 28. Jadi hanya satu menu aja yang ada larvanya, tidak semua. Dan kemarin juga saya menanyakan ke anak-anak yang makan, alhamdulillah Pak enak makan hari ini dan saya makannya habis, begitu. Khususnya ini kualitas menunya bisa diperbaiki lagi lah. Video ini juga tak kalah heboh saat seorang siswa menunjukkan tipisnya potongan yang diduga berasal dari menu MBG yang diterimanya di kelas. Potongan semangka yang viral ini jadi memunculkan pertanyaan soal pengelolaan menu program MBG dan alokasi anggarannya yang mencapai 171 triliun rupiah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Di saat harga beras naik, petani di Tasikmalaya merugi karena persawahan mereka diserang oleh hama tikus. Petani pun harus berburu tikus dengan cara tradisional. Para petani dan pemilik sawah melakukan pengasapan di lahan persawahan untuk membasmi hama tikus. Pengasapan menggunakan serabut kelapa yang diberi welirang dilakukan di lubang yang dianggap jadi tempat persembunyian tikus. Persawahan milik petani di Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya ini rusak setelah diserang hama tikus. Akibatnya para petani tidak bisa panen, padahal saat ini harga beras sedang naik, yang seharusnya hasilnya ikut dinikmati para petani. Petani berharap ada cara yang lebih efektif untuk membasmi hama tikus agar tidak merugi. Udah merusak tanaman padi, udah hampir 5 periode nggak panen-panen. Biasanya Kang, kalau normal dari 100 bata itu berapa Kang kalau normal? Normal 5 kintal dapat. Kalau sekarang Kang? Kalau sekarang ya kadang-kadang jong gitu. Kalau sekarang jong? Jong ya. Itu alatnya apa aja Kang? Ini pakai kemposan, terus dalamnya pakai tapas dari pohon kelapa, dari butir kelapa, pakai welirang. Oh. Itu tiap berapa hari Kang kalau diburu itu tikus Kang? Kalau nggak ada halangan paling seminggu sekali.